Yusuf Mansur, Kiai Athohillah, Kiai Dun, dan semua para guru, amalannya begini aja. Begini aja. Pengen jual tanah, nggak laku-laku. Apa zikirnya Pak Ustadz? Ya Allah laku, ya Allah laku, ya Allah laku. Udah, serius, bener. Gampang kan? Gampang nggak? Anak pengen soleh, gimana caranya? Yes, ya Allah soleh, ya Allah soleh, ya Allah soleh, ya Allah soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kita akan memaparkan kenapa sih kata orang-orang kok Yusuf Mansur itu dilihat hanya sisinya yang negatif. Apa nggak ada sisi-sisi positif dari Yusuf Mansur yang perlu diketahui publik? Kalau kita lihat ya, setiap orang itu tentu ada sisi positif, tetapi juga ada sisi negatif. Yusuf Mansur yang kita komentari, ya tentu sisi yang merugikan orang gitu. Kalau sisi positif dia baik kepada anaknya, diajarkan ilmu ke Wirda Mansur, itu bukan urusan kita. Dia menafkahi istrinya gitu kan. Ada perempuan lain yang minta duit dia kasih, itu nggak perlu dikomentari. Yang dikomentari itu yang punya potensi bermasalah secara hukum. Itulah. Ini bukan kita membelejeti uang, bukan. Ini kasus Yusuf Mansur itu apa gitu. Misalnya di pengadilan apa kasusnya? Ya, jadi yang kita ungkap itu adalah kasus-kasus yang mengindikasikan dia tuh nipu. Yang merugikan banyak orang. Atau menampilkan cerita-cerita Islam yang nggak ada dasarnya. Atau cerita-cerita khayal, cerita khurafat yang ujung-ujungnya membuat orang lain tertipu. Gitu. Misalnya tentang sedekah. Sedekah itu ya ajaran Islam, tapi bukan dalam versi Yusuf Mansur. Ya kan? Berbisnis ya, orang dari dulu tuh udah berbisnis. Cuma bukan berbisnis seperti cara Yusuf Mansur. Yusuf Mansur covernya bisnis, setelah duit dapat dia kabur. Terus gimana kita mau membiarkannya ini? Dia kabur gitu kan. Itu di kota wisata tuh orang sekarang nggak lupa itu. Cuma masyarakat itu kadang-kadang kan ada pakai gitu. Nggak enak lah kalau kita datang ke rumah Yusuf Mansur. Mesti datang ya aja. Ya kan? Jadi kita harus mendudukkan persoalannya, ya bukan kita mengungkap sisi positif Yusuf Mansur. Itu yang menonjol. Dia menjual cerita rumah tahfiz untuk dapat duit gitu. Ya kan? Itu yang perlu dipersoalkan. Kalau sisi kebaikan ya, di dalam Al-Quran, Fir'aun itu juga ada baiknya. Tapi Al-Quran menyerang kelakuan Fir'aun. Itu yang perlu kita ambil spiritnya gitu. Apa kebaikan Fir'aun? Fir'aun itulah penguasa Mesir yang membuat negara itu bisa stabil. Stabil itu. Ada orang-orang yang mau berontak dikejarnya, diamankannya negaranya. Kan itu baik itu. Tapi yang diungkap Al-Quran itu bukan sisi itunya, dia menindas masyarakatnya. Ya kan, dia tindas gitu. Maka diungkaplah cerita Fir'aun itu dalam versi yang dilaknat Tuhan. Bahkan ditulis di dalam Al-Quran. Fir'aun udah mati itu. Fir'aun, Qarun udah mati. Tetapi kelakuan jahatnya tetap akan dikenang untuk peringatan ayatan lil akharin. Itu kan tanda atau peringatan bagi orang lain. Ya, itu biar kita dudukkan persoalannya gitu. Kalau begitu Tuhan nggak ingat dong jasa baik orang ya, bukan masalahnya nggak itu. Kita ingin mengungkapkan ada sisi dia itu yang membuat masyarakat menjadi rugi, yang membuat orang-orang itu menuntut dia secara hukum gitu. Lalu pencuri apa nggak ada sisi baiknya?
Pencuri itu ya ada sisi baiknya, penggarong sisi baik juga ada. Minimal kepada anaknya dia masih nafkah kan. Dia garong, dia rampok duit orang misalnya. Itu istrinya dikirimi duit nggak? Ya dikirimi. Dia itu cerita-cerita orang-orang yang bermasalah secara hukum. Lalu kalau dia baik kepada keluarganya, kenapa ditangkap polisi? Kenapa ditangkap polisi? Ya, kita membahas segi pelanggaran hukumnya. Ya kan? Lihat aja tuh dalam kasus yang paling besar. Mafia di Amerika misalnya. Kepada anaknya baik, dia sekolahkan anaknya dengan baik. Ya lah. Dia bantu yayasan-yayasan sosial. Tapi kelakuannya yang melanggar hukum, menindas orang, bahkan membunuh orang, itu tetap dikejar polisi. Nah, Yusuf Mansur juga seperti itu. Kepada anaknya baik lah, masa nggak baik kepada anaknya? Kepada Wirda malah mau diadakan acara pesta, rame sekali di Gelora Bung Karno gitu. Coba presiden-presiden aja nggak sanggup. Apa itu nggak baik? Tapi bukan begitu cara menilai suatu persoalan. Kalau seperti itu kita menilainya, nggak ada yang perlu dibahas. Ya kan? Nggak ada yang perlu dibahas gitu. Jadi kita melihat sisi-sisinya yang bermasalah secara hukum. Sisi-sisinya nanti yang bermasalah dari sisi ajaran agama. Jangan pula nanti, udahlah kita juga belum tentu benar. Ini kacau lagi. Kalau begitu nggak ada orang yang mau mendakwahkan apa-apa, ya kita juga belum tentu benar. Kalau begitu cara pikirnya, yang diangkat tuh apa yang menjadi persoalan gitu. Ya kan? Misalnya dalam 18 buku Yusuf Mansur tuh benar nggak cerita-ceritanya tuh? Kalau ceritanya bisa diverifikasi, bisa kita uji. Tapi kalau cerita nggak bisa diverifikasi, bagaimana mengujinya? Nah, Yusuf Mansur tentu tidak sendiri ya, dia belajar juga dari Habib-Habib yang membuat cerita-cerita palsu gitu, nggak bisa diverifikasi. Misalnya cerita Yusuf Mansur tentang ibunya, Umi Uum gitu. Diceritakan Umi Uum itu hebat gitu, ya kan? Sekarang tanya dong ke Umi Uum, kata di dalam kubur dia masih bisa berbuat. Itu kelakuan Yusuf Mansur itu benar nggak menurut ajaran Islam gitu? Benar nggak? Kan nggak tahu juga bagaimana Umi menjawabnya. Kita hanya dengar cerita itu dari Yusuf Mansur. Nah kalau ini nggak kita counter, jadi apa Islam ini? Coba jadi apa Islam ini? Orang melihat Islam ini, aduh kumpulan orang sinting nih, kan begitu jadinya kan? Nggak bisa membawa pencerahan gitu. Karena itu kita mengkritisi Yusuf Mansur. Kita menghempang penyimpangannya. Ya kan? Kalau enggak, waduh, ini masyarakat kita ini sudah menjadi sasaran penipuan syariah. Ya kan? Bisnis katanya bisnis syar'i itu sebenarnya penipuan syar'i. Gitu. Apa itu yang kita mau dari kehidupan beragama gitu? Oh, rusak sekali kehidupan kita. Rusak sekali. Karena itu kita tidak boleh membiarkan Yusuf Mansur. Harus diangkat sisi-sisinya bermasalah secara hukum. Begini aja dia bisa mindahan duit masyarakat ke warung stick and shake punya pribadi. Ya kan? Dia ceramah, dapat duit, ceritanya cerita Islam lah ya. Nanti dia membeli tanah, dia bangun bisnis atas namanya sendiri. Sedikit-sedikit banyol, katanya ini demi rumah tahfiz semati, nggak ada peduli dia. Jadi mari kita dudukkan persoalan ini secara jelas dan jernih, biar kita bisa melangkah gitu dengan baik dan benar. Karena orang ada juga nih, dia mikirnya begini, ya ngono, ya sing ojo ngono. Kita gitulah kira. Begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Ya dia bersapi jangan terus-terusan dong. Lah kalau nggak terus-terusan, itu proses hukumnya gimana? Dia terus-terusan dong melakukan operasi di tengah-tengah masyarakat tanpa ada yang mau mencegah. Gitu. Jadi dari cerita-cerita ini kita ingin mengantisipasi ya orang Islam itu jangan terus-terusan menjadi sasaran penipuan gitu.
Ya kan? Jangan terus-terusan. Nabi marah itu kalau terus-terusan kita kena tipu gitu. Atau cerita-cerita palsu. Di balik itu sebenarnya dia dalam rangka mengumpulkan uang. Mengumpulkan uang, lalu dari situ dia bangun bisnis yang terpisah dari cerita-cerita kurapat dan cerita-cerita bohongnya. Kalau bisnis ya real lah, nggak real kemana. Itulah sekarang yang berputar di sekitar warung steak and shake. Ada lagi bisnis-bisnis yang lain gitu. Tapi ini yang menonjol sekarang ini. Kalau ini tidak dihentikan, maka umat Islam ini dianggap orang, aduh, gimana lu cerita korupsi-korupsi, lu aja membiarkan penipuan dan penipuan demi duniawi gitu. Karena itu kita memerangi Yusuf Mansur ini demi menjaga martabat agama kita, martabat diri kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok masyarakat yang salah dalam berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.